gitu. Ini di record? Iya, Bu. Oke. Nah, contoh pendidikan yang memang hanya kaum-kaum tertentu saja yang mempunyai wewenang atau mempunyai hak untuk sekolah gitu. Nah, ini akhirnya diprotes nih sama Paulo Freire. Oh, tidak demikian konsep pendidikan. Nah, bermula pada pemikirannya itu tentang pendidikan baru yang dikenal sebagai pendidikan pembebasan. Kalau di Indonesia itu pada saat zamannya Ki Hajar Dewantara ya, dia mengkritisi betul bagaimana pendidikan-pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, itulah sebabnya pedagogi kritis ini disebut juga sebagai pedagogi pembebasan. Kalau di Indonesia ini kan memang sudah mengarah pada Ki Hajar Dewantara. Ternyata implementasi pendidikan Ki Hajar Dewantara baru sekarang nih diwujudkan. Contohnya dengan adanya MBKM. Apa itu MBKM? Apa MBKM? Tahu nggak MBKM? Yang Merdeka Belajar bukan, Bu? Betul. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu sebetulnya konsep Ki Hajar Dewantara itu dari zaman dahulu kala. Pada tahun 1958, kalau Ki Hajar Dewantara 1957 ya. Nah, artinya di sini pedagogi pembebasan adanya merdeka dalam proses pendidikan, tidak boleh ada parsial terputus-putus. Yang sekolah itu ya siapapun boleh sekolah, bahkan yang namanya sekolah itu tidak dalam ruang kelas. Di kelas sebelumnya, di kelas G itu ada mahasiswa MBKM ya, pertukaran mahasiswa, dia dari universitas mana tuh? Universitas mana ya? Saya lupa tuh lagi. Jamaluddin ya, itu salah satu bentuk MBKM. Dia bisa kuliah dimanapun ya. Borneo, Universitas Borneo, dia bisa kuliah dimanapun. Dia dari Universitas Borneo, dia mau kuliah di UHAMKA. Bagaimana sih kuliah di UHAMKA? Itu namanya merdeka pendidikan. Atau ada lagi namanya asistensi mengajar. Kalian bisa mengajar. Nih, misalnya contohnya Elis. Elis, kamu dari daerah mana asalnya, Lis? Jawa, Ibu. Jawanya mana, Lis? Jawa Tengah, Jepara, Bu. Oh, dari Jepara. Misal nih, Elis mau balik ke Jepara. Di Jepara itu ada SD yang memang membutuhkan sekali sosok guru yang mau konsen. Elis ngajar tuh di Jepara, SD Jepara selama 1 semester. Nah, kemudian bagaimana kuliah saya, Bu? Oh, kuliahnya tenang. Nanti akan ada rekognisi. 20 SKS akan diakui tanpa Elis kuliah. Tanpa Elis kuliah kayak begini nih. Enak banget kan, 20 SKS loh. Apa aja, Bu? Kuliahnya tentang apa sih, administrasi supervisi pendidikan, tentang landasan kurikulum, tentang apa sih namanya tuh psikologi perkembangan. Nah, itu nggak perlu tuh Elis pelajari di kampus. 20 SKS Elis belajar di sekolah di Jepara. Itu namanya Merdeka Belajar. Nanti di sekolah di Jepara itu Elis belajar bagaimana sih membuat apa namanya RPP, bagaimana sih memahami karakteristik peserta didik, bagaimana ya itulah, itu artinya pendidikan pembebasan sebetulnya. Ini kan konsepnya zaman dulu sekali ya, tapi baru diimplementasikan sekarang. Nah, di UHAMKA sudah ada konsep seperti itu. Mungkin nanti kalian ya kelas kalian ini sekarang semester 3, di semester 5 kalian bisa ikut tuh namanya MBKM ya. Asistensi mengajar, pertukaran mahasiswa, kemudian apalagi tuh, itu tergantung dari prodinya ya. Di PGSD ngambil program MBKM apa saja. Nah, itu 20 SKS tidak perlu kuliah, tapi belajarnya di mana? Langsung itu di sekolahnya. Langsung itu di Jepara itu. Terus bagaimana Bu nilainya? Nggak usah khawatir, nilai itu nanti akan mengikuti bagaimana perkembangan yang ada di sekolah tersebut gitu. Nah, itu bentuk Merdeka Belajar yang saat ini ternyata baru diimplementasikan, padahal Ki Hajar Dewantara sudah lama sekali. Bahkan Paulo Freire menganggap bahwa pendidikan itu tidak terbatas pada ruang kelas gitu. Ya, tadi Elis raise hand mau nanya, Elis? Iya, Ibu. Tapi teruntuk kan itu kan Merdeka Belajar, berarti kan untuk siapa aja.
Nah, itu ada Bu, salah satu adik teman gitu kan. Tapi dia ini adiknya itu tuh berkebutuhan khusus gitu Bu. Karena ekonomi kurang gitu. Jadinya kini kan kalau misalkan sekolah kan di sekolah kebutuhan khusus itu kan biayanya mahal ya Bu. Ya. Nah, jadinya baru nih pas ada uangnya gitu. Pas sekarang umur 11 tahun, itu anak nggak diterima di sekolah itu, Bu. Jadi Merdeka Belajar tuh kasihan untuk, apa ya, untuk anak-anak yang seperti ini dan juga ekonominya kurang gitu. Ya itu aja sih, Bu. Oke, benar Elis. Ini sebetulnya salah satu bentuk diskriminasi ya, yang nanti juga akan kita bahas. Sebenarnya apa sih Merdeka Belajar? Nah, inilah yang kita kritisi, Elis. Katanya Merdeka Belajar, katanya pendidikan untuk semua, nyatanya tidak. Nah, untuk SLB itu kenapa mahal? Maka sebetulnya pemerintah itu sudah tidak boleh meniadakan adanya SLB. Lalu bagaimana untuk anak yang berkebutuhan khusus? Dia disekolahkan di sekolah biasa, namanya sekolah inklusi. SD negeri tidak boleh tidak menerima anak yang berkebutuhan khusus. Kalau sekolah itu ketahuan tidak menerima anak yang berkebutuhan khusus, maka dia akan mendapatkan teguran dari dinas. Namun memang Elis prosesnya itu berbeda. Artinya dia ngedaftar misalnya di SD negeri Rambutan ya. Nah, daftarnya itu bukan sebagai anak yang apa sih namanya seperti pada umumnya, tapi dia daftar itu jalur khusus gitu. Supaya apa? Supaya guru memahami oh anak ini adalah anak istimewa. Artinya sekolah pun harus siap dengan guru shadow, ya, guru pendamping gitu. Maka sekarang sudah ada apa namanya ya mungkin bisa jadi kenapa dia tidak sekolah di sekolah inklusi ya, sekolah umum biasa, bisa jadi khawatir orang tuanya takut anaknya kenapa-napa atau dibully ya gitu. Nah, itu memang kekhawatirannya. Tapi sebetulnya sudah diberikan atau disosialisasikan kepada beberapa sekolah bahwa wajib sekolah itu menerima atau tidak boleh menolak anak yang berkebutuhan khusus itu sekolah di sekolah umum. Kalau dulu kan nggak boleh ya, anak yang istimewa ya khusus sekolah di SLB, tapi ternyata SLB itu mahal loh, tidak murah gitu biayanya. Nah ini sebenarnya sedang dibenahi ya, Lis, sedang dibenahi oleh pemerintah. Ternyata praktek-praktek diskriminasi itu masih banyak sekali terjadi, gitu. Oke, lanjut ya. Apa sih sebetulnya pedagogi kritis? Nah, pedagogi kritis itu adalah critical pedagogi, mengkritisi. Dapat dimaknai sebagai pendidikan kritis, yaitu mempertanyakan apa, mengapa, bagaimana, kenapa. Ini, kenapa sih, bagaimana sih, ada apa sih, gitu. Mengapa? Nah, ini adalah mengkritisi pendidikan itu sendiri dalam hal-hal yang fundamental. Fundamental itu adalah hal-hal yang paling mendasar, hal-hal yang ya sangat dasar sekali tentang apa saja tataran filosofis pendidikan, teori pendidikan, sistem pendidikan, dan kebijakan-kebijakan dalam pendidikan. Bagaimana implementasinya sesuai tidak? Contoh, kenapa sih kurikulum kita berubah? Sudah berapa tahun Indonesia merdeka? Sudah berapa tahun Indonesia merdeka? 76. 76 tahun. Nah, berapa kali perubahan kurikulum yang ada di Indonesia? Ada berapa kali? Sudah 11 kali. Sudah 11 kali kurikulum kita berubah. Tapi apakah hal-hal yang fundamental itu berubah secara gratis? Tidak. Contoh di kurikulum yang sekarang, kurikulum 2013, dengan edisi revisinya, menekankan adanya pendidikan karakter. Tapi pada kenyataannya, ini masih dikritisi. Terlalu ribet. Yang namanya pendidik ini ada, yang namanya guru ini adalah pendidik ya, bukan seorang administrator yang ngurusin administrasi, RPP apa segala macam, perangkat pembelajaran luar biasa. Kemudian nanti dia harus upload, harus apa ini segala macam. Urusan administrasi aja ribet gitu. Nah, sebenarnya si guru ini sebagai pendidik atau administrator itu yang harusnya yang akhirnya dikritisi. Kemudian di kurikulum 2013 ini kan tidak ada siswa yang tidak naik kelas.
mau dia nilainya kurang, mau dia masih belum bisa apa-apa, wajib naik kelas. Ini menjadi apa sih, berat ya. Misalnya saya sharing nih, nanya sama guru-guru PPG di daerah-daerah, ternyata di daerah NTT itu masih banyak anak kelas 3 SD itu belum bisa baca. Coba kalian bayangin. Kan akhirnya apa? Menjadi PR ini, PR guru kelas 3 yang megang. Karena tidak boleh, Bu, kita tidak menaikkan dia ke kelas berikutnya. Sementara PR sekali, dia membaca saja belum bisa. Gitu. Nah, ini yang artinya harus dikritisi. Kenapa begitu? Sebetulnya ada apa? Mungkin bisa dievaluasi, bisa jadi anaknya ini mengalami gangguan, contohnya telat membaca, disleksia ya. Penanganannya tentu berbeda, tentu khusus. Jangan kita menyalahkan anaknya saja, tentu harus ada komunikasi antara orang tua dengan guru, antara orang tua dengan pihak sekolah. Bentar. Oke, lanjut ya. Jadi itu yang sebenarnya perlu dikritisi, bagaimana proses dan sistem pendidikan. Nah, kebijakan-kebijakan itu nggak bisa gitu anak tidak naik kelas, tapi ini menjadi PR bagaimana gurunya. Artinya sebetulnya perlu dievaluasi, ada apa dengan anaknya? Apakah mungkin memang dia berkebutuhan khusus? Kenapa dia terlalu terbelakang dengan teman-temannya ya, mungkin dia mengalami gangguan ya, anak berkebutuhan khusus atau anak istimewa, itu yang perlu dievaluasi. Oke, lanjut. Apa sih sebetulnya yang menjadi latar belakang pedagogi kritis? Nah, yang pertama itu lahirnya pemikiran tentang pedagogi kritis itu mempertanyakan hakikat manusia. Apa sih pentingnya sekolah? Kenapa sih harus pendidikan? Kenapa harus belajar gitu? Mempertanyakan. Dan sebetulnya peserta didik itu atau manusia itu apakah sebagai subjek atau objek dalam pendidikan? Itu yang dipertanyakan. Kenapa hanya orang-orang tertentu saja yang boleh sekolah? Kenapa yang ini tidak boleh sekolah? Padahal mereka semua sama. Ada pendidikan itu adalah hak semua masyarakat gitu. Nah, ini akhirnya melahirkan sebuah pemikiran-pemikiran dan dikritisi. Kemudian yang kedua, lahirnya aliran filsafat postmodern. Sebelum zamannya modern saat ini, sebelum pemerintah menggratiskan pendidikan ya, itu banyak sekali yang dikritisi, hanya orang-orang tertentu yang boleh melakukan sekolah. Nah, artinya aliran-aliran sebelum abad 21 ini ya, di abad 21 mulai berubah. Adanya pergeseran bahwa pendidikan ini untuk semua. Kemudian lahirnya negara-negara baru pasca Perang Dunia Kedua. Berakhirnya kolonialisme. Kita kan kemarin dijajah Belanda lebih lama ya dibandingkan dijajah Jepang. Tetapi kita melihat kemajuan pendidikan yang ada di Jepang itu luar biasa. Ketika kita bisa mengambil bahwa pendidikan ini kalau di Jepang, ketika Jepang itu dibom ya, yang ditanya sama tentara Jepang apa? Berapa guru yang tersisa? Artinya apa? Di Jepang itu betul-betul memahami bahwa konsep seorang guru pendidik itu adalah generasi penerus yang sangat penting. Dia bukan profesi ece-ece, dia bukan profesi cuma jadi guru. Ya udah kalau nggak bisa kerja di mana-mana ya udah nanti baru jadi guru. Akhirnya guru ini menjadi profesi sampingan atau pekerjaan sampingan. Padahal hakikatnya tidak demikian. Nah, inilah dari perang-perang itu melahirkan peradaban-peradaban tentang bagaimana hakikat pendidikan yang sebenarnya. Oke, lanjut. Tujuan dan problem apa sih yang muncul ketika kita mengkritisi pendidikan? Nah, tujuannya itu menyadarkan akan keberadaan dan peran serta pendidik ya, peran peserta didik dalam kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi masyarakat. Artinya, yang tadi saya sampaikan, siswa itu sebagai subjek, bukan sebagai objek ya. Karena kalau sebagai subjek, dia adalah makhluk hidup, dia adalah manusia. Berarti menggunakan teori humanisme. Humanisme punya hati, punya perasaan, ya, butuh sentuhan gitu loh. Nah, bagaimana ketika pendidikan itu menganggap bahwa siswa itu adalah sebagai objek, ya, objek benda mati.
diam, dengar, selesai gitu loh. Proses pembelajarannya begitu seterusnya. Yang ini akhirnya menyadarkan bahwa sekolah itu didirikan untuk kepentingan siswa. Artinya kita betul-betul harus memahami bagaimana posisi siswa itu dalam dunia pendidikan, ya, peserta didik itu dalam dunia pendidikan. Nah, masalahnya banyak sekali upaya melakukan dekonstruksi ideologi, ya, merubah konsep-konsep atau paradigma seseorang. Nah, praktek-praktek diskriminasi yang tadi Ali sampaikan, untuk sekolah SLB saja masih saja sangat mahal. Kemudian apalagi konsep diskriminasi selain SLB? Kalian pernah dengar adanya sekolah SSI, SSN? Tahu? Tahu nggak SSI, SSN? Nih, bentuk diskriminasi. Apa? Belum tahu, Bu. SSI nggak pernah dengar? SSN nggak tahu? Terus akselerasi tahu? Yang Apa akselerasi? yang loncat itu bukan sih, Bu? Ya, betul. Misalnya, wah Elis cerdas ini, nggak usah ke kelas 3, langsung aja naik ke kelas 4 gitu. Nah, itu akselerasi. Nah, ini sebenarnya bentuk dari diskriminasi. Kemudian apa itu SSI? SSI itu Sekolah Standar Internasional. Ada lagi SSN, Sekolah Standar Nasional. Dulu tuh begitu. SD Rambutan 03, SSN, Sekolah Standar Nasional, itu sudah tidak boleh lagi. Artinya tidak boleh ada pembedaan demikian, karena sekarang pemerintah sudah ingin membuat pemerataan pendidikan. Sekolah mau yang di kota, di desa, semuanya sama, semua standarnya sama. Nah, ini untuk menghilangkan diskriminasi yang tadi tuh sekolah SLB. Kenapa SLB mahal ya? Ini sekarang ada solusinya, adanya sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi ini sekolah biasa ya, SD negeri biasa, dia bisa menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Nah, diskriminasi ini yang harusnya dihapuskan. Atau contoh nih, sekarang kan pendidikan sudah gratis semua ya. Tapi tadi ternyata masih ada loh yang berbayar, misalnya biaya buku sewa ya tadi ya. Kemudian kalau mau praktek apa mesti bayar, mau kemana kunjungan mesti bayar. Nah itu sebetulnya yang dia di mana gratisnya gitu. Bahkan sekolah gratis, mutunya pun juga gratis. Kalau zaman dulu mah iya, sekolah negeri itu menjadi salah satu tujuan karena ingin meningkatkan mutu anak kita ini supaya sekolah. Karena tanggung jawab orang tua apa? Memberikan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Tapi sekarang pada kenyataannya tidak demikian. Kalau sekolah orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta bukan berarti anak itu bodoh ya. Tapi mungkin dia punya biaya lebih dan dia ingin ada peningkatan mutu dari anaknya ketika dia bersekolah. Kalau zaman dulu ya begitu, sekolah negeri menjadi favorit. Kalau dia sekolah swasta, dia nggak pinter. Tapi kalau sekarang tidak demikian, ya, karena sekolah negeri sekarang semuanya gratis. Tapi bahkan mutunya pun tidak sebagus yang dulu. Karena apa? Paradigma pendidiknya pun juga sekarang sudah mulai terkontaminasi yang tidak baik ya. Ini namanya dekonstruksi ideologi. Kata gurunya, orang tua sekarang anak sekolah gratis aja nuntutnya macam-macam, mau ini mau itu, kan akhirnya jadi begitu. Nah inilah ideologi itu yang akhirnya tidak sesuai. Orang tua sekarang orang sekolah gratis aja pengen ini pengen itu. Nah itu harusnya konsep yang demikian harusnya dihilangkan. Itu ideologi yang tidak sesuai. Nah ini yang memang tentu harus dikritisi. Nah, siapa saja sebetulnya tokoh-tokoh filsafat yang memberikan kontribusi terhadap pendidikan kritis? Ada yang pertama Immanuel Kant. Dia berpendapat bahwa memberi kontribusi pada pemikiran rasionalisme dan empirisme. Rasional. Pendidikan itu harus rasional. Apa rasional? Masuk akal. Kita mau ke sekolah, kok kenapa harus naik gunung, turun gunung, lewatin sungai? Itu kan nggak rasional. Anak itu mau sekolah tapi menempuh perjalanan yang luar biasa jauh. Anak itu mau sekolah tapi harus bayar mahal. Itu tidak rasional. Akhirnya pemerintah membuat kebijakan adanya namanya zonasi. Nah, ini sebenarnya salah satu bentuk
pemerintah memberikan kontribusi apa sih solusinya untuk anak-anak yang sekolah supaya sama gitu ya, tidak ada pembedaan. Nah, itu dengan adanya zonasi. Kemudian empiris ini sesuai dengan data di lapangan. Apa sih sebenarnya maunya orang tua, bagaimana sih konsepnya gitu. Kan tentu ingin mendapatkan mutu pendidikan yang baik. Kunci dari mutu pendidikan itu ada di mana? Kunci mutu pendidikan itu ada di guru. Coba kalau ditanya ya di kelas ya, kalian ada yang pernah ngajar nggak sih di sekolah? Belum ada yang pernah ngajar ya, bimbel, privat. Coba ditanya, anak-anak apa cita-cita kalian? Mau jadi dokter? Mau jadi pilot? Mau jadi pengusaha? Nah, mau jadi presiden? Nah, itulah. Tapi coba ditanya, siapa yang mau jadi guru? Banyak yang tidak mau. Banyak yang nggak berminat menjadi guru. Padahal ini profesi yang luar biasa ya ketika anak itu mengetahui bagaimana luar biasanya menjadi seorang guru. Nah, ketika kita berbicara pendidikan empiris, memahami bahwa kontribusi pemikiran berdasarkan rasional yang masuk akal dan data empiris. Seberapa banyak sih pemahaman orang tua terhadap pentingnya pendidikan gitu. Kemudian Friedrich Herbart berpendapat bahwa adanya kemampuan khusus di dalam pribadi manusia. Salah satunya berpikir analitik dan sintetik. Artinya apa? Setiap orang itu pasti punya pikiran ini. Artinya apa? Setiap orang itu berarti kritis. Kamu suka nanya, kenapa sih Mbak nggak boleh? Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih begini? Itu sih apa sih? Apa sih? Nah, itu artinya kalian sudah punya berpikir kritis. Pada dasarnya, setiap manusia itu punya pikiran begitu. Artinya, kita bisa saja mengkritisi. Bahkan sekarang di eranya modern saat ini ya, kita bisa mengkritisi pendidikan dengan media sosial. Tentu harus ada etikanya ya. Ketika kita mengkritisi itu, dasarnya harus kuat. Nah, menurut Friedrich, kenapa pendidikan harus dikritisi? Karena pada dasarnya setiap manusia itu mempunyai pemikiran yang begitu analitik dan sintetik. Artinya dia perlu menanyakan sesuatu, apa, mengapa, bagaimana. Gitu. Oke, lanjut. Di sini orientasi pedagogik tradisional dan orientasi pedagogik kritis. Kalau kita lihat nih, pendidikan di Indonesia saat ini ya, nih kalau orientasi pedagogik tradisional. Nah, di sini tertuju kepada perkembangan anak, perkembangan jiwanya, dan perkembangan kognitif. Artinya apa? Pendidikan di Indonesia hanya berorientasi pada nilai ya. Hanya berorientasi pada nilai saja. Ini berarti masih tradisional nih proses pendidikan yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana sebetulnya pendidikan yang sesungguhnya? Tidak boleh kita berorientasi pada nilai. Seperti yang kemarin bahwa kejujuran itu lebih yang mencontek tuh ternyata kejujuran itu tidak dihargai. Lebih baik mencontek dibandingkan penghargaan untuk mereka yang jujur tidak mencontek gitu. Ya karena memang orientasinya dalam pendidikan Indonesia masih nilai. Oke, sementara orientasi pedagogi kritis mempersoalkan pada apa? Masalah sosial, budaya, politik menjadi bagian perhatiannya. Jadi yang dikritisi itu ini, sosial, budaya, dan politik. Sekarang kan politik, pendidikan itu dibawa ke ranah politik. Contoh nih, beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar, KJP, KJMU. Nah, itu kan sebenarnya politik ya. Politik kenapa? Ada beberapa partai nih, kayak kemarin nih, kebetulan kan saya dapat komunikasi langsung dengan pihak PMB di Prodi ya. Putris nih, ini ada permohonan beasiswa KIP gitu dari partai X. Kok partai X? Iya. Berapa orang?
segini orangnya, tapi khusus untuk yang domisili di daerah Jakarta Selatan ya Bu. Ini politik gitu. Nah sebenarnya ini yang harus dikritisi. Kenapa harus daerah sana saja? Padahal kan pendidikan untuk semua. KIP itu kan Kartu Indonesia Pintar ya. Pendidikan ini digratiskan ya, kuliahnya digratisin. Tapi ya hanya tertentu saja. Ini sudah dibawa ke ranah politik. Ya, jahatnya tuh pendidikan di Indonesia begitu. Susah kadang. Mereka yang mempunyai kekuasaan ya. Nah, karena itu pengaruh pedagogi kritis tidak dibatasi pada ruang kelas ya. Artinya tidak hanya mengkritisi orientasinya nilai saja, tapi terkait dengan budaya, sosial, dan politik. Nah, tetapi masalah kekuasaan itu yang tadi saya bilang. Masalah kekuasaan, budaya, dan penindasan ini yang memang akhirnya ya dikritisi, ya mau tidak mau ya siapa yang berkuasa dialah yang menang gitu. Oke, lanjut. Salah satu upaya pedagogi kritis adalah mengembangkan pendidikan yang bersifat emansipatoris dan partisipatoris. Apa maksudnya? Emansipatoris dan partisipatoris terhadap peserta didik. Apa maksudnya? Emansipasi wanita tahu? Apa tuh emansipasi wanita? Menyamakan derajat sama laki-laki, Bu. Nah, emansipasi wanita. Sekarang tuh nggak zamannya lagi wanita tuh. Apa tuh? 3K. Kasur, 3S ya. Sumur, dapur, kasur tuh. Nggak itu semua. Bahkan sekarang kita lihat nih, coba Fatur. Fatur, kamu kan di sini minoritas ya. Ternyata beberapa orang doang ini di kelas ini yang laki-laki. Rata-rata itu adalah perempuan. Artinya pendidikan itu untuk semua, tidak ada pembedaan. Kalau itu laki-laki, perempuan, dia boleh melakukan pendidikan. Begitu juga partisipatoris. Partisipatoris kita memberikan partisipasi kepada peserta didik. Student Center Learning, SCL. Pendidikan itu aktifnya ada di siswa. Jangan sampai siswa ini pasif. Guru menggunakan metode ceramah-ceramah. Tidak ada nih tanya jawab, diam ya, ibu mau ngejelasin. Tenang, dengerin ibu, duduk yang manis. Nanti habis ini ibu kasih soal, dikerjain. Begitu melulu. Udah nggak zaman gurunya ngajar kayak begitu. Tapi sekarang bagaimana? Kasih masalah ke peserta didik. Berdasarkan PBL, Problem Based Learning. Coba anak-anak kita simak ya video ini. Nah, dari video tadi, coba kalian analisis, ada apa saja sih? Itu begitu tuh yang benar. Jadi nggak gurunya ngoceh panjang lebar. Nah, PBL itu berdasarkan masalah, kemudian si anak mencarikan solusi. Coba anak-anak, sekarang sudah mulai bulan ber nih, September, Oktober, November. Biasanya musim apa ya anak-anak? Hujan. Kalau musim hujan ada apa anak-anak? Banjir, Bu. Kenapa bisa jadi banjir? Brainstorming, diminta tuh pendapatnya satu-satu anak-anak. Itu namanya PBL. Nggak lagi guru ngejelasin. Kenapa penyebabnya banjir? Banjir adalah bla 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 bla. Banjir terjadi di sini. Nggak begitu, udah nggak zamannya. Jadi itu namanya siswa aktif. Ya. Itu namanya problem based learning. Jadi bagaimana pendidik itu berpusat pada siswa, brainstorming, discovery learning ya. Proses pembelajaran ini konstruktivisme, mengkonstruk, membangun sendiri pemahaman anak-anak. Contohnya gini, anak-anak kalian pernah ke pasar? Pernah Bu? Pasar mana? Pasar tradisional atau pasar modern? Dua-duanya Bu. Coba kalian tahu nggak apa bedanya? Nanti si A ngomong, si B ngomong, si C ngomong, kan semuanya ngomong. Itu berdasarkan pengalaman yang mengkonstruk sendiri. Oh ternyata yang namanya pasar tradisional itu becek Bu. Dia bisa nawar Bu. Terus apa sih namanya, ada penjualnya Bu, kita bisa ngobrol sama penjual. Nah kalau pasar ini modern, kalau swalaya kita nggak ada ngelayanin Bu, ngambil sendiri dan harganya nggak bisa ditawar, tapi enak Bu, adem gitu. Nah itu artinya si siswa itu mengkonstruk sendiri apa pemahamannya dia sesuai dengan apa pengalamannya. Itulah namanya pembelajaran student center learning.
Nah, bagaimana nih mengkritisi pendidikan kita? Jangan lagi zamannya itu guru menjelaskan, dengar ya, kemudian catat, nanti catatannya dikumpulin ya di meja ibu. Masa kayak begitu? Zaman saya dulu banget itu SD. Dan ternyata masih ada guru yang kayak gitu. Lanjut, sistem pendidikan yang demikian, perkembangan manusia yang direduksi hanya untuk kepentingan pasar atau ekonomi. Artinya, yang tadi tuh sudah ranah politik ya, pendidikan. Jadi sekolah itu sudah menjadi ajang bisnis. Yang tadi dibilang, masa buku aja suruh nyewa, padahal nanti dikembalikan. Masa kita mau sekolah bagus aja kualitasnya harus bayar mahal gitu. Nah ini sekolah sudah menjadi ajang bisnis. Padahal lembaga pendidikan itu sebagai lembaga sosial ya. Tapi kalau kita ingin memperoleh pendidikan yang bermutu, kita harus apa? Harus bayar mahal dulu ya, karena itu sekolah sudah menjadi ajang bisnis ya. Jadi di satu sisi pedagogi kritis ini bertujuan untuk mendidik peserta didik menjadi manusia yang lebih manusiawi. Bagaimana caranya? Tapi, nah di sini ada gap. Tapi pada kenyataannya ya peserta didik ini diajarkan bagaimana kapitalisme manusia direduksi menjadi makhluk ekonomi. Nah, begitu, yang bersifat individualistik, bersifat egoistik. Nah, karena hanya mementingkan diri sendiri saja. Nah, ini praktik-praktik pendidikan ini yang akhirnya membuat karakter peserta didik itu tidak menjadi tumbuh menjadi apa sih namanya manusia yang baik ya. Ya karena tadi ya siapa yang punya uang ya dia maka bisa beli buku. Siapa yang punya uang maka dia akan mendapatkan kualitas pendidikan yang baik gitu. Nah, ini ada 9 prinsip menurut Tilar. Siapa Tilar ini? Tilar ini adalah tokoh pedagogi kritis Indonesia ya. Nanti kalian bisa lihat tuh di internet ya. Tilar ini pemikirannya tuh banyak sekali mengkritisi tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pentingnya mengembangkan dialog. Jadi butuh interaksi ya, berdialog antara sesama pemangku kebijakan dalam pendidikan. Baik itu orang tua, guru, sekolah itu perlu sekali komunikasi yang baik. Ilmu adalah konstruksi sosial, artinya tidak dinamis ya. Tidak dinamis. Kalau dinamis itu kan tidak dinamis, tidak statis, tapi dinamis. Kalau statis itu kan begitu saja, tidak. Yang namanya sosial itu konstruksi berubah-berubah dia, dinamis. Kemudian kelas sosial, hubungan kebudayaan dan kekuasaan, ideologi dan hegemoni ya, tidak ada pengkotakan, tidak ada perbedaan satu dengan yang lainnya. Kemudian diskursus, kurikulum tersembunyi atau hidden kurikulum. Sekolah itu memang given kurikulumnya, tetapi ada beberapa sekolah dia yang membuat kurikulum tersembunyi. Kemudian ada reproduksi sosial dan kapital budaya. Oke, lanjut. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan dalam perkembangan pedagogi kritis. Ya, ada mazhab Frankfurt. Frankfurt ini mengatakan bahwa pendidikan itu merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan. Betul sekali. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu ya. Yang tadinya tidak disiplin menjadi lebih disiplin, yang tadinya tidak berkarakter menjadi lebih berkarakter. Nah, karena itu pedagogik merupakan salah satu pilihan untuk memperjuangkan kaum tertindas. Akan berbeda orang yang mengenyam pendidikan dengan orang yang tidak berpendidikan ya. Dari cara berbicara, dari cara berpakaian, dari cara dia berkomunikasi dengan orang lain, memperlakukan orang lain itu akan berbeda ya. Itu akan berbeda. Akhlak itu akan sikapnya itu akan berbeda. Cara berpikirnya pun juga akan berbeda. Nah, kemudian studi kultural ini mengatakan bahwa proses pendidikan pada hakikatnya itu merupakan proses pembudayaan. Apa itu proses pembudayaan? Pembudayaan itu adalah kebiasaan ya, habit. Contoh, siapa kemarin yang SMA-nya di sekolah SMA swasta? Siapa?
Saya, Bu. Ya, Fatur kamu di mana? Saya di SMA Pondok Labu Miftahul Umam, Bu. Nah, sekolah Islam kan? Iya. Apa Fatur pembudayaan di SMA kamu itu? Eh, Kebudayaan gimana maksudnya, Bu? Mohon maaf. Iya, kebiasaan yang Oh, diajarkan di sekolah itu apa? kebiasaan kalau sebelum kita belajar tuh kalau pagi tuh kita tadarusan dulu, Bu. Itu udah Nah, pasti. terus apa lagi? Eh, Kebanyakan sih hampir sama seperti sekolah biasa sih, Bu, tapi kebanyakan Yang membedakan selain tadarus, sholat duha, iya nggak? Ada nggak sholat duha di situ, Fatur? bagaimana, Bu? Suaranya Sholat hilang-hilangan, Bu, duha, mohon maaf. sholat duha. Kalau sholat duha enggak, Bu. Belum sholat duha Oh, enggak. enggak. Enggak, iya. Oke, berarti yang membedakan adalah tadarus pagi ya. Itu kan menjadi sebuah proses pembudayaan atau kebiasaan. Atau contoh lagi nih, misalnya sholat duha ya, duha. Setiap hari diajarkan sholat duha, itu akan lama-lama akan menjadi habit atau kebiasaan. Nah, itu sebenarnya pembudayaan. Yang tadinya tidak disiplin menjadi lebih disiplin. Itu adalah sebuah proses pembudayaan. Nah, pembudayaan ini bisa akan berubah ketika kulturnya itu akan berubah. Contohnya ya ketika kalian berada nih, misalnya kalian nggak kuliah di UHAMKA, tentu kulturnya itu akan berbeda, ya. Berbeda ketika kalian kuliah di Trisakti, Gunadarma, itu kulturnya akan berbeda, beda sekali dengan UHAMKA. Nah, itu artinya setiap proses pendidikan itu mempunyai kultur atau budaya yang berbeda masing-masingnya. Oke, lanjut. Perkembangan pedagogik di Indonesia ternyata itu sudah lama sekali dikritisi ya. Jadi pemikiran-pemikiran Paulo Freire pada tahun 70-an itu sudah mulai digencarkan. Namun sayang pada tahun-tahun tersebut tidak kondusif. Artinya banyak sekali pertentangan. Yang mengkritisi pemerintah atau hilang aja, tinggal lama doang. Nah, contohnya nih yang dilakukan oleh Romo Mangun Wijaya dengan mendirikan sekolah-sekolah alternatif. Nah, sekolah alternatif itu seperti sekolah alam, homeschooling, ya, bentuk-bentuk. Jadi menurut Romo ini bahwa yang boleh mengenyam pendidikan tidak hanya orang kaya saja, siapapun boleh. Jadi Romo ini membuka pendidikan untuk semua, untuk kalangan-kalangan yang memang tidak mampu, dia buka sekolahnya gitu. Nah, ini berbeda sistem dengan pendidikan nasional. Jadi yang harus berbayar dan dia betul-betul memberikan pendidikan gratis, semua fasilitasnya betul-betul difasilitasi gitu. Nah, setelah Orde Baru tumbang, akhirnya Orde Reformasi, pemikiran-pemikiran pedagogi kritis ini berkembang dengan pesat hingga saat ini. Masih saja dikritisi atau dievaluasi ya, karena kita kali ini sebagai seorang pendidik ya, calon pendidik tentu harus mengkritisi apa, mengapa, bagaimana perkembangan pendidikan gitu, apa yang harus kalian protes ya, yang dikritisi dasarnya tentu ada ketika kalian ingin memprotes atau mengkritisi. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Terkait dengan pedagogi kritis. Silakan. Any question? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya, silakan, Medina. Ya, tadi Ibu menjelaskan ada yang namanya kurikulum tersembunyi gitu. Maksud dari kurikulum tersembunyi itu kayak gimana sih, Bu? Apakah itu emang ada juga dari kebijakan pemerintah atau gimana ya, Bu? Makasih, Bu. Soalnya saya baru dengar. Oke, hidden kurikulum ya. Hidden kurikulum ini atau kurikulum tersembunyi. Jadi kalau kurikulum dari pemerintah misalnya nih mata pelajarannya ya. Bentar, ini saya soalnya pakai dua device nih, yang satu lagi nge-zoom juga nih. Oke, hidden kurikulum atau kurikulum tersembunyi ini kaitannya dengan kalau kita kan given ya kurikulumnya ya,
Tapi ketika kita berbicara apa sebenarnya yang diperbolehkan oleh sekolah, contohnya nih ada beberapa sekolah dia yang mempunyai kurikulum sendiri. Kayak misalnya nih kalau SDIT dia ada pelajaran akhlak, dia ada pelajaran ibadah akhlak ya, dia ada pelajaran akidah, dia ada pelajaran itu namanya hidden curriculum tuh, atau ada pendidikan karakternya yang memang tidak muncul di satu pelajaran khusus, itu namanya hidden curriculum. Nah, artinya biasanya hidden curriculum ini yang memang konsep kurikulumnya itu tersembunyi atau tidak secara terang-terangan. Misalnya deh, kurikulum 2013 ini kan mempelajari tentang pendidikan karakter. Ya, ada berapa pendidikan karakter yang harus diterapkan? Ada 5. Apa saja? Yang pertama, integritas, religius, nasionalis, apalagi gotong royong, dan kemandirian. Nah, 5 karakter itu apakah memang ada? Hari ini kita pelajaran tentang pendidikan karakter ya, nggak begitu. Tapi hidden curriculum, artinya pada mata pelajaran tematik diajarkan tuh sama gurunya. Anak-anak kita harus saling tolong menolong, meskipun kita berbeda agama, berbeda suku, itu namanya hidden curriculum. Ya, mengajarkan kepada anak tapi tidak mutlak di pelajaran tertentu. Nah, berbeda dengan kalau yang tadi tuh SDIT, dia memang kurikulumnya itu ada mata pelajaran misalkan akidah akhlak, tapi di dalam akidah akhlak itu betul-betul di SD ini menginginkan bagaimana sih akhlak anak-anak SD Islam gitu. Akan berbeda tentunya dengan anak-anak yang ada di SD yang lain gitu. Itu namanya hidden curriculum. Yang memang dia tidak terang-terangan secara terbuka, mata pelajaran seperti matematika, apa sih namanya sejarah apa namanya IPS gitu ya, bahasa Indonesia tidak begitu. Tapi dia tersembunyi di dalam mata pelajaran tertentu, tetapi diajarkan. Itu kaitannya dengan hidden curriculum. Jelas ya, Medina? Ya? Iya, Ibu, jelas. Terima kasih, Bu. Oke, jadi lebih kepada norma, nilai, etika itu hidden curriculum. Sebenarnya di kurikulum 2013 hidden curriculum itu harusnya terimplementasi dengan baik ya. Bukan hanya sekedar di RPP guru nih karakter yang dimunculkan, integritas, religius, gotong royong ya, tapi tidak diimplementasikan dengan baik. Misalnya nih, hari ini kita berdoa ya anak-anak sebelum mulai pembelajaran, harusnya ada tuh hidden curriculumnya apa bentuknya. Kenapa sih anak-anak kita sebelum memulai pelajaran harus berdoa? Nah, itu hidden curriculum disampaikan, bukan hanya sekedar rutinitas selesai. Tapi anak tahu, oh kita harus berdoa itu karena kita salah satu bentuk bersyukur. Kita masih bisa diberikan kesempatan untuk belajar gitu. Nah, itu bentuk hidden curriculum ya lebih kepada penataan apa sih nilai, moral, etika dan karakter. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Elis, Ibu. Oh iya, silakan Elis. Kan sesuai dengan realita yang ada gitu, yang ada di kehidupan saya gitu ya, Bu. Kan kita kan semakin lama bisa semakin kayak apa ya, berpikirnya itu rasional, kritis gitu kan ya, Bu. Tapi kenapa saat kalau misalkan nih, kalau misalkan sesuatu yang nggak kita sukain, kan sesuai dengan slide Ibu yang paling akhir itu kan timbulnya demokratisasi, timbulnya globalisasi, perkembangan teknologi. Maksudnya saya di sini adalah timbulnya kebebasan dalam berpendapat. Kenapa saat anak-anak muda nih seperti saya, ketika menyampaikan pendapat, lalu kayak diomongin kayak, kok begitu, kayak gimana ya? Kok melawan gitu? Ngerti gak maksudnya? Anak kecil tuh apa sih gitu? Iya itu, Bu. Kenapa semakin kan kita kan dituntut untuk lebih kritis, lebih menempatkan kemampuan kita sesuai dengan tempatnya gitu. Tapi kenapa saat kita mulai berpendapat sesuai dengan apa yang kita rasakan dan apa yang kita kita ketahui dalam diri kita, tapi kenapa harus dikritisi seperti itu dengan orang yang lebih tua daripada kita gitu sih, Bu? Oke.
Good, terima kasih Elis. Nah, ini yang sebetulnya akhirnya mematahkan anak-anak untuk berpikir kritis, ya. Sebetulnya nggak boleh gitu. Kita harus ya, saya sebagai orang tua, ya kalian sebagai anak muda. Nah, ayo berpendapat, ayo tuangkan ide kalian, apa yang bisa dikritisi gitu. Nah, berarti kita harus memberikan kesempatan kepada anak gitu. Nah, yang tadi misalkan Elis, saya sudah berusaha menyampaikan ide dan pendapat, tapi aduh anak kecil kamu tahu apa sih? Belum pernah merasakan asam garam kehidupan misalnya gitu kan. Nah, ini sebenarnya yang akhirnya paradigma orang-orang tersebut yang akhirnya mematahkan supaya anak-anak berpikir kritis. Kalau kalian baca ya, Kemendikbud itu menitipkan betul generasi penerus kita itu harus mempunyai kompetensi peserta didik ya di abad 21 yang sering saya sampaikan tuh ada 4C. 4Cs, apa aja itu? Critical thinking, creativity, komunikasi, kolaborasi, 4C. Ya. Nah, yang pertama itu critical thinking. Padahal Kemdikbud itu menganjurkan betul sama guru-guru bagaimana caranya siswa itu berpikir kritis. Ya nggak boleh guru itu ketika siswa itu menyampaikan pendapat, ide, nggak benar itu kamu kalau ngomong kayak begitu. Nah, ini yang akhirnya mematahkan semangat siswa itu untuk berpikir kritis ya ketika mengkritisi segala sesuatu. Artinya ya orang tua pun juga harus bijak. Orang tua pun juga harus memahami bahwa ya itu anak muda, dia punya ide-ide kritis yang justru idenya itu banyak sekali ditunggu. Bahkan pemerintah itu menitipkan betul kepada guru-guru, siswa itu harus critical thinking, berpikir kritis. Bu, kenapa ini? Bu, mengapa begitu? Bu, kenapa? Ya ampun, banyak nanya udah kayak tamu, banyak nanya udah kayak wartawan. Ya nggak begitu, nggak boleh gitu. Nah, justru ya bagaimana? Harusnya guru senang, wah anaknya kritis banget nih, anaknya pinter banget nih gitu. Itu bentuk kompetensi peserta didik abad 21 tuh yang memang harus ditumbuhkan ya begitu. Nah, artinya kalau Elis ketemu sama orang yang kayak begitu ya sampaikan bahwa ya ini aspirasi gitu. Sekarang eranya demokrasi ya. Eranya demokrasi, globalisasi, siapapun bisa berpendapat. Tentu ketika kita berpendapat harus ada etikanya juga. Kita harus memahami siapa sih orang yang kita ajak bicara, orang yang kita ajak diskusi gitu. Yang tadi tuh 4C itu kan critical thinking, communication. Kita harus tahu siapa orang yang kita ajak komunikasi. Ya, itu juga bagian dari etika. Orang yang lebih tua kah? Orang yang lebih muda? Orang yang lebih orang yang setara dengan kita gitu, seumuran. Itu cara berkomunikasinya pun juga akan berbeda. Kemudian selain itu creativity, dibutuhkan sekali kreativitas yang ada di ternyata udah selesai. Bentar. Dibutuhkan sekali kreativitas atau ide-ide kreatif yang ada di anak-anak. Kemudian adanya kolaborasi. Kolaborasi itu apa? Kerjasama. Jangan si siswa suruh kerjain individu ya, secara individu, secara berkelompok. Ayo kalian berdiskusi, berkelompok, bekerja sama. Nah, di situ muncul tuh kolaborasi. Itu sebetulnya kompetensi peserta didik di abad 21 yang dititipkan betul sama guru-guru. Ya, artinya Elis salah ketika orang dewasa atau orang tua itu menganggap kamu tuh tahu apa ya, memang itu paradigma orang lama ya begitu ya, yang memahami ya demikian gitu, udah nggak usah kebanyakan ngomong, ikut aja gitu. Nah itu yang sebetulnya tidak pas ya, gitu ya Elis ya. Nggak apa-apa, sampaikan saja aspirasi kalian anak muda, jangan mematahkan semangat dan ide-ide kreatif, sampaikan terus apa idenya, kreativitasnya apa. Oke, ada lagi mau bertanya? Oke. Ada lagi mau bertanya? Bu, saya mau nanya boleh nggak? Ya, silakan Medi. Ya, kata Ibu kan pendidikan itu harus menerapkan salah satunya critical thinking ya, Bu. Bagaimana kalau misalnya kita aja menerapkan, maksudnya mengajarkan untuk berpikir kritis kepada anak murid yang biasa aja itu lumayan sulit kan, Bu. Apalagi
sekarang katanya anak-anak yang ABK itu kan bisa masuk ke sekolah kayak sama anak-anak biasa atau sekolah inklusi. Itu gimana Bu pengajaran pendidikan kritis untuk anak yang ABK kayak gitu Bu, gitu, untuk mengasah berpikir kritis mereka? Makasih Bu. Oke, terima kasih Medi. Jadi kebetulan di PGSD berapa tahun yang lalu ya? 2 atau 3 tahun yang lalu itu di PGSD ada anak berkebutuhan khusus, dia tunanetra. Dan dia, saya apresiasi betul ya, siapa ya, saya lupa namanya ya. Dia anaknya kritis sekali. Dia anaknya kritis sekali dan setiap kali kita ada diskusi, dia selalu menyumbangkan ide. Dia selalu menyumbangkan pendapat ya. Bahkan dia ketika ujian menggunakan huruf braille itu kan. Nah, artinya sebetulnya mereka itu mungkin secara fisik saja, fisiklinya yang memang kekurangan, tapi secara kemampuan kognitif dia cerdas. Artinya seorang pendidik harus memberikan kesempatan yang sama untuk mereka. Jangan sampai dibatasi ya, ada diskriminasi. Nah, bagaimana? Biasanya dipancing tuh sama gurunya. Misalnya, ayo Andre, coba ide kamu apa? Si guru tahu anak ini berkebutuhan khusus, tapi biarkan dia menyampaikan pendapatnya. Kadang memang harus dipancing begitu, Medi. Jadi harus dipancing dulu sama gurunya atau gurunya, ada yang mau nanya enggak gitu. Coba, kalau kamu bagaimana? Disampaikan saja, disebut gitu namanya. Supaya apa? Memancing siswa ini berpikir kritis. Terkadang dia tidak mau menyampaikan sebelum ditunjuk sama gurunya ya. Ada perasaan segan, ada perasaan malu, ada perasaan nanti saya kalau nanya dianggap pertanyaan bodoh. Nanti saya kalau nanya dianggap malu-maluin. Nah, itu yang harusnya dihilangkan gitu. Bagaimana coba? Wah, hebat, bagus. Itu diberikan apresiasi begitu saja, anak tuh sudah senang gitu. Ya meskipun pertanyaannya itu, Bu, itu apa sih Bu tulisannya nggak kebaca? Wah, pinter kamu. Berarti kamu memperhatikan tulisan ibu ya. Gitu aja. Itu juga apa sih? Membuat anak senang meskipun ya itu bukan pertanyaan gitu. Artinya dia sudah berani menyampaikan aspirasinya. Jadi bagaimana untuk menumbuhkan anak itu mau bertanya, menyampaikan pendapat, biasanya didorong sama gurunya, diberikan motivasi, diberikan arahan-arahan, ditunjuk dulu, setelah itu nanti akan terbiasa, gurunya memberikan apresiasi. Dengan ucapan saja itu sudah menjadi apa sih motivasi tersendiri ya kepada anak gitu. Jadi nggak usah pelit lah ya apresiasi, wah hebat, bagus, keren gitu. Anak SD mah senang banget ya kalau dibilang kayak gitu, wah jempol, wah kreatif gitu. Nah itu bagian-bagian dari motivasi dalam proses pembelajaran. Itu ya Medi. Iya Ibu, terima kasih Bu. Oke, wah luar biasa ini. Saya senang kalau ngajar di kelas ini tuh aktif ya, mahasiswanya banyak sekali. Apa sih? Itu critical thinking-nya sudah muncul nih, ide-ide kreatifnya luar biasa. Tapi waktu juga yang memisahkan kita, karena ajan pun juga sudah memanggil ya teman-teman. Waktunya kita sholat maghrib, pasti kalian pada belum mandi kan? Ya sama, saya juga belum mandi. Oke, mandi dulu, kemudian lanjut sholat ya. Dan istirahat ya nanti malamnya. Oke, teman-teman, kita akhiri ya kuliah kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, izin live ya.